Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miriam Masayu Stianing Tias dengan NPM 213515516059. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi sumber penerimaan keuangan daerah pada mata kuliah sektor keuangan publik. Dan berikut ini materinya. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, membawa dampak yang luas dan mendasar bagi pengelolaan keuangan publik. Kewenangan pemerintah daerah otonom menyangkut berbagai aspek pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pencapaian, kinerja yang dibiayai oleh dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah berdasarkan undang-undang meliputi 1. Pajak daerah, 2. Retribusi daerah, 3. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, 4. Bagian daerah dari penerimaan dan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB. Bagian daerah dari penerimaan PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Keenam, bagian daerah penerimaan sumber daya alam. Ketujuh, dana alokasi umum. Kedelapan, dana alokasi khusus. Kesembilan, pembiayaan dekonsentrasi. Kesepuluh, pembiayaan tugas pembantuan. Kesebelas, pinjaman daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah atau PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kriteria pajak daerah yaitu 1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. 2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat. Yang ketiga, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat, objek pajak bukan merupakan objek pajak tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Yang kelima, potensinya memadai. Yang keenam, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Ketujuh, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Yang kedelapan, menjaga kelestarian lingkungan. Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis pajak provinsi. Jenis pajak provinsi itu ada 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua, kita akan membahas tentang pajak daerah kabupaten atau kota. Yang ke-1, pajak hotel. Kedua, pajak restoran. Ketiga, pajak hiburan. Keempat, pajak reklame. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Yang keenam, pajak pengambilan bahan galian golongan C. Yang ketujuh, pajak parkir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sama halnya dengan pajak daerah, yaitu merupakan pendapatan asli daerah atau PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.